Setelah meninggalnya Shiv dan Anandi melahirkan bayi kembar, kedok Subadra akhirnya terbongkar. Kejahatan tak ada lagi ditolerir oleh semuanya, dan kakek Shiv mengambil sikap tegas dengan mengusirnya. Siang itu Anop berada di kamarnya dan ia merenungkan tentang apa yang telah ia perbuat kepada saudaranya Alok. Apa yang telah kulakukan? Mengapa aku mengorbankan adikku sendiri Alok di penjara demi hasrat duniaku, ucap Anop. Menu pun masuk dengan wajah kecewa dan marah. Ia menanyakan sikap Anop yang seperti itu. Sekarang kau menyadarinya, aku bahkan tak bisa mengungkapkan kekecewaanku atas sikapmu, kata Menu kemudian pergi dari Anop. Subadra masuk ke dalam kamar dan kembali memprovokasi Anop untuk membenci keluarganya tersebut. Selama ini ia telah berhasil membuat dua saudara tersebut menjadi musuhan. Namun semua telah didasari Anop bahwa Subadra lah yang telah menghasut dirinya. Cukup Bibi, orang yang di penjara sana adalah adik kandungku sendiri. Dia telah menunjukkan bahwa aku ini bukan kakaknya. Seharusnya aku yang berada di sana, bukanlah dia, bentak Anop. Anop menyeret Subadra keluar ke hadapan semua keluarga yang sedang berada di tengah rumah. Melihat hal itu, kakek Shiv berteriak membentak Anop karena menyakiti adiknya Subadra. Skip dulu ya guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis ya guys. Lanjut lagi ya. Hentikan Anop, dia bibimu, kata kakek Shiv. Sekarang tidak lagi Bibi, aku tidak akan membiarkan kejahatan lagi di rumah ini, bentak Anop murka. Subadra pun berakting lagi agar menarik simpati semua orang di rumah, namun kali ini gagal total. Gara-gara dia, aku memenjarakan adik kandungku sendiri. Dia yang telah menghasutku sehingga aku hilang kendali dan berbuat jahat kepada keluarga ini, teriak Anop keras. Semua orang terkejut termasuk kakek, namun ia tak begitu saja percaya. Sampai Shiv meninggal, aku terlihat buruk di hadapan anakku sendiri. Tapi kali ini tidak, aku akan ke kantor polisi untuk mengakhiri penderitaan adikku, ucap Anop kemudian pergi. Ini bukan salahku, ini semua salah ayah Anandi. Semenjak keberadaan Anandi di rumah ini, semua dirundung kesialan, ucap nenek Subadra. Hentikan Subadra, jangan sekali-kali kau menjelekkan menantu di rumah ini, bentak kakek Shiv. Begitukah nenek, akukah yang mengakibatkan kekacauan di rumah ini? Bahkan kesalahanmu satu biji pun tak aku bongkar kepada yang lain, ucap Anandi sambil menahan tangis pecah. Kau mencekokiku dengan narkoba dan Shiv ingin membongkar kedokmu, namun akulah yang mencegahnya karena takut kakek akan bersedih, ucap Anandi sambil menahan tangis. Semua orang pun terkejut mendengar pengakuan Anandi. Dan kakek pun geram kemudian menampar adiknya itu, Subadra. Semua pun syok, namun tak satu pun yang berbicara. Kakek marah dan menyuruhnya mengemasi barang kemudian pergi dari kediaman Shekhar. Subadra terkejut, ia kembali berpura-pura menangis, namun semuanya sia-sia. Tak ada satu orang pun yang mempercayainya lagi
atau memperdulikannya lagi. Dia menuju kamar mengamasi barangnya dengan panik. Kemana aku akan melangkah pergi? Kakek Shiv pun terpukul dan Anandi menangis dengan histeris melihatnya. Subhadra menghampirinya dan memohon agar tidak diusir. Pergilah demi kebaikan semua orang di dalam rumah ini, ucap kakek Shiv dengan singkat. Di kantor polisi, Anop menjelaskan kejahatan kepada petugas dan kakek Shiv serta Menu menyusulnya. Alok pun dilepaskan dari penjara dan Anop menggantikannya di penjara. Semua orang menangis terharu. Segitu aja ya guys berita terbaru terupdate mengenai Balika Fadu. Jangan lupa nantikan video terbaru terupdate-nya ya. Terima kasih. Kedatangan Kazan yang dibawa Anandi dan Shiv ke Udaipur membuat Subhadra tidak tenang karena penyakit yang diderita oleh Kazan dapat menular ke semua orang. Berbeda dengan Subhadra, kakek Shiv justru menyambut Kazan dengan sangat baik dan memperlakunya seperti keluarganya sendiri. Subhadra berencana membuat Kazan minggat dari rumah karena ia tak senang melihatnya di sana. Subhadra pun melakukan segala macam cara agar dia tak betah dan pergi walaupun rencananya yang dijalankannya sangat beresiko. Di pagi hari, Anandi tengah memasak bubur untuk sang ayahnya. Subhadra kemudian merencanakan sesuatu yang licik pada Kazan, ayah Anandi. Saat bubur telah jadi, Anandi dipanggil pelayan untuk mengurus sesuatu di luar. Subhadra langsung saja memasukkan bumbu merica bubuk ke dalam bubur tersebut sehingga rasanya sangat pedas. Sedangkan Kazan tidak boleh memakan pedas karena penyakitnya akan kambuh dan parah. Mengetahui suatu hal itu, Subhadra ingin membuat Kazan membenci Anandi dan pergi dari rumahnya. Anandi memberikan bubur kepada ayahnya dan dibantu oleh Menu menyiapkan hidangannya. Kazan pun memakan bubur tersebut. Kemudian dia terkejut karena rasanya sangatlah pedas. Subhadra bertanya apakah buburnya enak dan Kazan berbohong menjawab jika buatan Anandi selalu enak. Subhadra. Kazan pun terpaksa menghabiskan buburnya agar Anandi tidak disalahkan oleh yang lain karena memberinya bubur super pedas. Setelah dia memakannya, tiba-tiba penyalin Kazan kambuh. Tensinya pun naik, begitu juga dengan panas tubuhnya. Mengetahui suatu hal itu, Menu memanggil dokter agar merawatnya dan dokter tersebut menanyakan Kazan apakah dia telah memakan makanan yang pedas. Kazan konsisten menjawab tidak pernah memakan yang Subhadra merasa aman. Anandi masuk ke kamar ayahnya, memberikan susu, namun Kazan menyuruh Anandi untuk tidak mendekat. Anandi pun menjadi sedih, dia merasa ayahnya menyimpan sesuatu dari dirinya, sehingga membuat tertekan. Anandi pun menuju dapur, ia mencicipi bubur ayahnya. Dan betapa kagetnya dirinya saat mengetahui bubur tersebut sangatlah pedas. Subhadra pun masuk ke kamar Kazan dan membentak memarahinya serta menghinanya. Mau sampai kapan kau berada di rumah ini? Kau hanya merepotkan menantumu Shiv. Kau hanya menghabiskan uangnya, ucap sang Subhadra. Sontak saja Kazan pun terkejut.
Ia tak menyangka Subadra akan berkata seperti demikian. Kazan pun bersedih dan tak mampu berkata apapun. Ia hanya terdiam mendengar nenek Subadra berkata buruk kepadanya. Apa kau tidak kasihan pada menantumu? Paling tidak tolong jangan tambahkan beban menantumu, lanjut nenek Subadra. Kazan pun terdiam melihat Subadra pergi dari hadapan mukanya. Dan sementara itu Anandi merasa mengetahui yang memberikan bumbu pada buburnya adalah nenek Subadra. Nenek, mengapa kau masukkan bumbu ke dalam sup ayahku? Padahal kau tahu dia tak boleh memakannya, ucap Anandi. Anop yang berada di sana kaget dan membentak Anandi agar bicaranya sopan kepada nenek Subadra. Ya, aku menambahkannya karena ku kira kau telah memisahkan bubur ayahmu, ucap Subadra licik. Anandi pun terdiam dan sedih mengetahui kelakuan Subadra yang seharusnya bersikap baik kepadanya.